Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar yang beriman, seorang muslim yang baik tentu ia akan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Karena beriman kepada malaikat adalah merupakan rukun iman yang harus kita percayai. Seorang muslim meyakini bahwa mereka merupakan makhluk Allah yang paling mulia, hamba Allah yang dimuliakan, yaitu malaikat. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah kering seperti tembikar, dan jin diciptakan dari nyala api. Beriman bahwasanya Allah telah memberi mereka tugas-tugas dan para malaikat pun melaksanakan tugasnya. Di antara para malaikat itu ada yang bertugas menjaga manusia dan ada juga yang bertugas mencatat amal perbuatannya. Ada pula yang bertugas mengurus surga dengan segala kenikmatannya yang ada di dalamnya, dan ada pula yang mengurus neraka dengan segala azab yang ada padanya. Dan ada pula yang bertugas hanya bertasbih, mensucikan dan memuji Allah sepanjang siang dan malam. Tidak pernah jemunya. Seorang muslim juga berkeyakinan bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian di antara mereka. Maka di antara mereka ada para malaikat muqarrabun yang didekatkan kepadanya, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Sedangkan yang lainnya berada pada deretan berikutnya. Keyakinan yang demikian itu dimiliki oleh seorang muslim berkat hidayah Allah kepadanya. Ini yang pertama. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kafir, tidak beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Para pendengar yang beriman, kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala wa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Dalam surah An-Nisa ayat 172 Allah berfirman, Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Para pendengar yang beriman, dalam surah Al-Mudaththir ayat 31 Allah berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikati." Dan kami tidak menjadikan penjaga neraka itu kecuali dari
malaikat. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun. Salamun alaikum sabartum. Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Dan dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadi khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikanmu. Rabb berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para pendengar, Rasulullah bersabda dalam doanya ketika sholat malam, ya Allah, Rabb bagi Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui alam gaib dan alam nyata. Engkaulah yang akan memberikan keputusan di antara hamba-hambamu di dalam apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku dengan izinmu kepada kebenaran yang diperselisihkan itu. Sesungguhnya engkaulah yang dapat memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Kemudian beliau bersabda, langit berbunyi bagaikan bunyi unta yang menanggung beban berat, dan sangat layak baginya untuk berbunyi seperti itu. Tidaklah di dalamnya ada tempat seluas 4 jari, melainkan pasti ada malaikat yang sedang sujud. Pada pendengar yang budiman, Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya Baitul Ma'mur itu setiap hari dimasuki oleh 7.000 malaikat, lalu mereka tidak kembali lagi. Dan apabila hari Jumat tiba, maka pada setiap pintu masjid ada malaikat yang mencatat setiap orang masuk yang paling awal, lalu yang lebih awal daripada yang setelahnya. Lalu apabila imam telah duduk di mimbar, maka mereka menutup lembaran-lembaran catatan itu dan mereka turut datang untuk mendengarkan nasihat atau khutbah. Dan Rasul bersabda, kadang-kadang malaikat Jibril itu tampak kepadaku dalam bentuk manusia, lalu ia berbicara kepadaku, dan aku pun menyadari apa yang ia katakan. Dan para malaikat malam dan malaikat siang itu bergantian mengawasi kalian. Dialah Allah menciptakan malaikat dari nur, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Para pendengar yang beriman, penglihatan sejumlah besar para sahabat Nabi kepada malaikat di dalam perang Badar, juga penglihatan mereka secara kolektif, tidak hanya satu kali, dan malaikat Jibril pembawa wahyu yang terpercaya, di mana kadang-kadang Jibril datang dalam rupa sahabat Nabi yang bernama Dihyal Al-Kalbi. Maka dari itu, mereka dapat menyaksikannya. Di antara riwayat yang paling masyhur dalam hal ini adalah hadis Umar bin Khattab, yang di dalamnya disebut
disebutkan sabda Rasul, apakah kalian mengetahui siapa gerangan orang yang bertanya tadi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah bersabda, dia adalah Jibril. Ia datang pada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Begitu banyaknya pengikut Rasul pada setiap zaman dan tepat kepada para malaikat. Mereka meyakini dan membenarkan apa yang diberitakan oleh para Rasul tentang malaikat tanpa keraguan sedikit pun. Sesungguhnya akal sehat tidak akan mengingkari wujud malaikat dan tidak akan menafikannya, sebab akal tidak akan mengingkari atau menafikan kecuali apabila ada dua hal yang saling bertentangan, seperti sesuatu dikatakan ada dan tidak ada dalam waktu yang bersamaan, atau ada dua hal yang kontradiktif seperti ada gelap dan ada terang secara bersamaan. Sedangkan beriman kepada malaikat sama sekali tidak demikian. Apabila sudah diakui bersama oleh segenap orang yang berakal bahwa adanya bekas jejak sesuatu menunjukkan adanya sesuatu tersebut, maka sesungguhnya para malaikat mempunyai banyak bekas dan tanda yang memastikan wujud mereka dan menegaskannya. Di antaranya adalah: pertama, sampainya wahyu ilahi kepada para nabi dan para rasul. Sebab kebanyakan wahyu itu sampai kepada mereka melalui Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Ini adalah berkat, bekas atau tanda yang sangat jelas, tidak dapat dipungkiri, diingkari. Ini membuktikan dan menegaskan akan adanya malaikat. Kedua, kematian manusia karena ruhnya dicabut juga merupakan tanda yang sangat jelas yang membuktikan eksistensi malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, dan para pembantunya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul maut allazi ukilla bikum. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa akan mematikan kamu. Kemudian terjaganya manusia dari gangguan dan kejahatan jin dan setan sepanjang hidupnya, padahal manusia hidup di sekeliling mereka dan mereka dapat melihatnya, namun manusia tidak dapat melihatnya. Jin dan setan dapat meyakini dan mengganggu manusia, sedangkan manusia tidak dapat menyakiti atau mengganggu mereka atau menolak kejahatan mereka. Itu semua merupakan bukti akan adanya malaikat menjaga manusia. Mereka selalu memelihara manusia dan berlindung kepada Allah. Allah berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Para pendengar yang beriman, tidak dapat melihat sesuatu karena kelemahan pandangan mata atau karena tidak mampunya kesiapan yang sempurna untuk melihat sesuatu itu. Tidak menafikan wujud sesuatu tersebut, sebab banyak sekali sesuatu yang ada di alam nyata ini yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Namun kini bisa dilihat jelas dengan menggunakan kaca pembesar mikroskop.
Begitulah para pendengar, seorang muslim yang beriman tentu akan beriman kepada adanya malaikat, karena para malaikatlah, halnya malaikat Jibril yang telah menyampaikan wahyu dari Allah kepada Muhammad SAW. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah lebih baik daripada sebelumnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.